Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat sediaan parenteral dengan volume kecil. Sediaan yang akan kita buat adalah injeksi furosemid 10 mg per mili. Untuk alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Berikut adalah bahan-bahan yang kita gunakan. Yang pertama adalah furosemid, kemudian kita timbang. Kemudian ada NaCl dan juga ada NaOH. Untuk alat-alat yang kita gunakan, di sini ada beker glass, kemudian ada pipet tetes, batang pengaduk, kemudian ada gelas ukur, aquades, kemudian ada beker glass yang besar juga, ada vial yang akan kita gunakan sebagai tempat sediaannya. Kita akan membuat injeksi furosemid ini sebanyak 50 ml. Yang pertama, kita timbang furosemidnya. Setelah kita timbang, kita masukkan ke dalam beker glass. Kemudian kita beri sedikit air sebagai pelarutnya. Nah, furosemid ini sukar larut dalam air, tetapi dia mudah larut dalam alkalis, sehingga kita juga melarutkan NaOH yang sudah ditimbang sesuai dengan formula ke dalam beker yang lain. Kemudian kita larutkan juga ke dalam air atau aquades sebagian. Kita larutkan hingga NaOH ini larut sempurna. Kita aduk sampai larut. Setelah NaOH ini larut sempurna, kita teteskan NaOH ini atau kita tambahkan NaOH ini ke dalam larutan furosemid hingga furosemidnya dapat terlarut sempurna. Kita teteskan sedikit demi sedikit. Dengan penambahan NaOH ini, sedikit demi sedikit furosemid dapat terlarut dalam pelarutnya karena sifatnya yang alkalis. Nah, sekarang furosemid ini sudah larut sempurna. Jika furosemid ini sudah larut sempurna, maka kita tambah dengan NaCl untuk sebagai pengisotonis. Kita tambah NaCl-nya, kemudian kita aduk hingga larut. Nah, setelah NaCl ini larut sempurna, kemudian kita cek pH-nya dulu. Untuk furosemid atau injeksi furosemid, pH-nya berkisar 8,5 sampai 9,1. Kita celupkan menggunakan pH indikator universal, kemudian kita cocokkan dengan warna yang tertera pada tabel. Di sini warnanya sekitar pH 9. Berarti pH-nya sudah mencukupi dengan standar pH injeksi furosemid. Berikutnya kita cukupkan volumenya hingga 50 ml. Kita tambah dengan aquades hingga volumenya 50 ml. Kemudian kita aduk. Dan sediaan injeksi furosemid ini siap untuk dikemas. Untuk filling atau pengisian, kita akan memanfaatkan buret sebagai media untuk fillingnya. Nah, kita masukkan sediaan ke dalam buret. Hingga buret ini terisi penuh.
untuk satu vial kita isi sebanyak 2 mili sediaan, sehingga kita bisa memperkirakan volumenya dari buret ini. Kita isikan sedikit demi sedikit hingga volume 2 mili. Kemudian jika sudah terpenuhi 2 mili, kita ganti vial berikutnya. Nah, setelah semuanya sudah kita masukkan ke dalam vial ini, kemudian kita tutup dengan penutup karet. Berikutnya kita tutup juga dengan aluminium foil sebelum kita lakukan sterilisasi akhir menggunakan sterilisasi metode panas uap dengan alat autoclave. Berikutnya, setelah semua ini tertutup dengan penutup karet, kita kemas menggunakan atau kita lapisi dengan pembungkus aluminium foil sebelum kita lakukan sterilisasi. Kita tutup vial menggunakan aluminium foil. Untuk semua vial sudah siap dibungkus dengan aluminium foil, kemudian kita sterilisasi dengan autoclave. Nah, untuk vialnya sudah kita masukkan ke dalam beaker. Tidak ada kriteria khusus kenapa harus dimasukkan ke dalam beaker. Ini hanya untuk praktis saja, biar memasukkan vialnya bisa sekali masuk. Jadi kita buka untuk autoclave-nya, dia sudah panas ini. Kemudian kita masukkan untuk beaker ke dalam autoclave dan kita tutup autoclave-nya. Setelah kita tutup, kita kunci autoclave ini. Setelah autoclave ini kita tutup dan kita kunci dulu untuk aliran udaranya. Untuk autoclave sudah kita tutup dan kita kunci, kemudian kita tutup juga untuk aliran udaranya. Setelah aliran udara kita tutup, kita tunggu sampai jarum ini menunjukkan area hijau. Setelah jarum menunjukkan area hijau, bisa kita mulai menghitung waktu 15 menit untuk sterilisasi. Setelah 15 menit baru kita keluarkan. Setelah 15 menit, kemudian kita buka untuk katup udaranya. Nah, setelah katup udaranya terbuka, kita bisa membuka kunci pada autoclave ini. Kemudian kita buka. Nah, kita ambil untuk sediaan furosemid yang sudah disterilisasi. Sediaan furosemid ini siap untuk dilakukan pengujian, baik pengujian karakteristiknya maupun pengujian sterilitas. Ini adalah sediaan furosemid injeksi yang sudah kita lakukan sterilisasi. Berikutnya kita melakukan pengujian karakteristik untuk sediaan. Untuk pengujian pertama yang akan kita gunakan adalah kebocoran. Kita melihat dengan menggunakan kertas coklat. Untuk uji kebocorannya, pertama kita bungkus sediaan dengan kertas coklat. Kita pastikan bahwa tidak ada bagian kertas yang basah sebelum kita lakukan pengujian. Kemudian kita bungkus dengan rapat dan sediaan kita dindingkan. Setelah sediaan kita dindingkan, kita kocok juga. Kita lihat bahwa pada permukaan kertas ini tidak ada yang basah. Ini menandakan bahwa
sediaan yang kita buat ini tidak bocor atau kemasannya tidak bocor dan tidak mengeluarkan sediaan. Berikutnya adalah uji kejernihan. Kita lihat dari sediaan ini, terlihat sediaannya jernih, tidak keruh. Kita lihat secara visual saja. Berikutnya adalah pengujian untuk partikel asing. Kita lihat menggunakan latar putih yang pertama untuk melihat apakah ada partikel asing yang berwarna gelap. Di sini terlihat bahwa sediaan tidak terdapat partikel asing. Kemudian kita ganti latarnya menggunakan latar hitam. Setelah kita ganti menggunakan latar hitam, kita lihat apakah di dalam sediaan ini terdapat partikel asing dengan warna yang lebih cerah atau putih. Di sini terlihat bahwa dalam sediaan tidak terdapat partikel asing yang berwarna gelap. Yang terakhir kita melakukan uji pH. Di sini uji pH-nya menggunakan pH indikator universal. Setelah kita buka sediaannya, kita celupkan kertas indikatornya. Kemudian kita amati hasil kertas indikator ini pada kemasan pH universalnya. Kita sesuaikan dengan warna yang sama. Di sini terlihat bahwa sediaan tersebut memiliki pH 9 yang masih sesuai dengan pH yang dipersyaratkan untuk injeksi furosemid. Setelah injeksi furosemid ini selesai dilakukan karakteristik atau dilakukan uji karakteristik, maka berikutnya kita lakukan uji sterilitas. Berikutnya kita melakukan uji sterilitas untuk sediaan. Untuk sediaan furosemid injeksi ini kita akan melakukan uji sterilitas pada media di dalam laminar airflow. Sebelum kita masukkan sediaan ke dalam laminar airflow, pertama-tama kita semprot dengan desinfektan terlebih dahulu. Kita semprot untuk medianya dengan alkohol 70% pada masing-masing media. Begitu juga untuk sediaannya. Setelah kita semprot dengan desinfektan, berikutnya kita masukkan ke dalam laminar airflow. Setelah kita masukkan ke dalam laminar airflow, kita hidupkan HEPA filternya. Kemudian kita sesuaikan dengan tekanan udaranya, baru kita bisa untuk mulai bekerja. Karena kita sudah melakukan desinfeksi pada media dan sediaan ini, berarti kita sudah tidak perlu menyalakan api buzzer. Nah, pertama-tama kita buka dulu sediaan yang akan kita uji sterilitasnya. Setelah kita buka, kemudian kita siapkan spray injeksi steril. Kemudian kita ambil medianya. Kita menggunakan kemiringan 45 derajat. Dan kita ambil sebanyak 1 mili. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Farmakope Indonesia. Setelah kita ambil 1 mili, kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam media. Kita juga melakukannya pada vial kedua dan ketiga dengan prosedur yang sama.
kemudian kita masukkan ke dalam media. Nah, setelah selesai, siap untuk kita lakukan inkubasi. Berikutnya, sediakan furosemid yang sudah dilakukan inokulasi pada media, kita inkubasi dalam inkubator dengan suhu 36 sampai dengan 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah 24 jam, kita ambil hasil inkubasi kita atau media yang kita inkubasi, kemudian kita amati untuk pertumbuhan bakterinya. Bisa kita amati di sini. Kita amati bahwa media yang kita inkubasi ini tetap dalam keadaan steril. Nah, demikian pembuatan larutan furosemid steril. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.